Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 Januari 2025 bersama Ibu Hernawati Halim dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang terkasih. Kiranya kasih, damai, sukacita selalu meliputi kita semuanya ya. Bersua kembali dengan saya, Herna dari Bumi Katulistiwa. Mari bersama dengan penuh syukur kita merenungkan bacaan Injil hari ini tanggal 23 Januari 2025 menurut Santo Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, sesuatu yang sedang viral pastinya menarik perhatian banyak orang ya. Entah karena mereka butuh atau sekedar kepo, FOMO, takut ketinggalan zaman, atau cari kesempatan mengambil keuntungan dan modus lainnya. Dan di zamannya, Yesus menjadi viral karena banyak mukjizat yang diperbuatnya. Tentulah banyak orang yang berusaha menemuinya. Dan dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan Yesus menyingkir dari para guru yang berpura-pura saleh dan orang-orang munafik yang fanatik. Namun sebaliknya, orang-orang sederhana berbondong-bondong mengikutinya untuk mengalami sendiri kuasa Allah yang menyembuhkan mengalir keluar dari tubuh Yesus. Mendengar pengajarannya dan kata-katanya yang memulihkan. Mereka datang dari segala arah, menempuh jarak jauh, puluhan, bahkan ratusan kilometer berjalan kaki. Ya, jangan disamakan dengan transportasi zaman sekarang ya, yang serba cepat dan nyaman. Semakin lama, semakin banyak yang datang berkerumun mengelilinginya. Dapat dibayangkan ya, bagaimana riuh rendah suara mereka, himpit berdesak-desakan. Tentunya ini kondisi yang sangat beresiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semisal ada yang lemah, terus jatuh dan terinjak-injak, kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Sehingga Yesus segera menyuruh para murid menyediakan sebuah perahu baginya, bertolak menjauh dari pantai dan mulai berkhotbah dari atas perahu. Suara Yesus tentunya tidak kurang keras ya bagi telinga mereka yang mau mendengarkan pengajarannya. Tangan Yesus pun tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka yang sakit agar menjadi sembuh dan sehat. Dan di situ ada juga roh-roh jahat yang tidak tahan berhadapan dengan Yesus dan dengan penuh ketakutan mengakui, "Engkaulah Anak Allah." Teriakan roh-roh jahat itu
bukan karena mereka percaya dan mengasihi Yesus, tapi justru membahayakan keselamatan manusia yang dirasukinya. Sehingga Yesus bersikap tegas, keras, dan tanpa kompromi, melarang untuk berteriak memberitahukan siapa Dia. Yesus ingin meneguhkan manusia supaya beriman kepada Tuhan di atas dasar kasih kebaikan Tuhan, bukan karena takut akan kekudusannya. Dan Yesus juga memberi teladan berharga dengan tidak mengambil momentum itu untuk mencari pujian bagi dirinya sendiri. Sangat jelas motivasi Tuhan Yesus dalam mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mukjizat-mukjizat lainnya itu digerakkan oleh belas kasih yang sangat besar, sehingga Dia rela mengorbankan waktu, energi, bahkan membahayakan nyawanya sendiri. Yesus tidak gentar mendobrak tembok tebal tradisi Sabat, sehingga Ia bertentangan langsung dengan para penegak tradisi, yaitu orang-orang Farisi yang bersekongkol dengan orang-orang Herodian, yang notabene biasanya menjadi musuh politik orang-orang Farisi. Nah, mereka mengamati Yesus untuk mencari bukti, mempersalahkan, dapat dijadikan alasan untuk menghakimi dan membunuh Yesus. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, sebagai manusia yang memiliki hati nurani dan menyebut diri sebagai pengikut Yesus, kita perlu mencontoh teladannya dalam berkarya di tengah dunia. Pertama, Yesus memberi diri, waktu, dan tempat bagi semua yang butuh pertolongan. Maka, saat kita berelasi dengan orang yang bergumul, tentu hati kita iba dan tergerak. Mungkin timbul keinginan untuk menolong mereka yang sedang bergumul, entah dalam relasi keluarga, pernikahan, kesehatan, keuangan, bahkan kesalahan dan dosa mereka. Namun, biasanya boro-boro menyerahkan nyawa seperti Yesus. Belum-belum kita berhitung untung rugi. Bisa jadi kita berpikir, bila saya mendampingi orang itu, jangan-jangan nanti pekerjaan saya terganggu. Belum lagi menyita waktu, energi, dana. Nanti saya malah jadi bahan omongan, ditertawakan, dianggap bodoh, dan lain-lain. Ujung-ujungnya niat kita untuk menolong menjadi padam. Kita lupa bahwa kita adalah penerima belas kasih Tuhan yang sangat besar. Orang-orang yang berhutang besar di hadapan Tuhan. Sedemikian besarnya sampai kita tidak dapat melunasi hutang itu. Karenanya, berbelas kasihlah kepada sesama dengan menaruh empati, berdoa, bahkan hanya sekedar menjadi pendengar yang baik. Dan sedapat mungkin, kita turut menyumbang saran solusi, jalan keluar untuk permasalahannya, dan lain-lain. Kedua, sekalipun Yesus terkenal, Ia tidak mencari pengakuan dari siapapun, bahkan dari musuh sekalipun. Yesus banyak membantu orang, tapi tidak ingin dipuji orang. Dalam melayani, tidak berarti menjadi terkenal, tapi ambillah bagian terbaik sesuai dengan anugerah talenta yang Tuhan beri. Pengakuan dan pujian dari hasil kerja yang baik dengan sendirinya akan timbul, kan? Maka menjadi refleksi diri. Mampukah kita meniru teladan Yesus yang bersedia membantu sesama tanpa mengharapkan pujian dan maksud ingin menjadi terkenal? Saat bergiat dalam karya apapun, pusatkan pada Yesus, supaya kita memiliki motivasi yang benar, bukan karena ingin mencari nama sendiri. Tuhan harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Semua yang kita kerjakan
akan mencerminkan siapa yang kita imani dan siapa kita sendiri. Berdoalah agar kita selalu berkarya dan berbuat baik kepada sesama seperti teladan Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus memampukan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 Januari 2025. Terima kasih kepada Ibu Hernawati Halim untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.